Bapak bahasa pencetus. Jadi bahasa Melayu tu adalah bahasa baku yang diambil untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Kenapa macam ada logat Malaysia? Awak di sini sama Malaysia tu serumpun. Okey, jadi kemarin kan ada yang DM ni mau ngasih aku tas. Aku respon lah kan. Dikasih, siapa tak mau kan? Udah jelas-jelas di jaket tu di sini ada logo Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu Indonesia ataupun bahasa Indonesia Lebih mudah orang Malaysia memahami bahasa Indonesia atau orang Indonesia memahami bahasa Melayu Malaysia? Gara-gara menggunakan bahasa Melayu, dikira orang Malaysia, bahkan sampai sempat-sempatnya hater ini mengira orang Malaysia datang ke Indonesia merantau untuk mengojek. Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi apa yang saya tahu akan saya benarkan di dalam video ini. Buat sahabatku, komentarlah yang positif dan juga berkomentarlah yang membangun. Jangan sampai berkomentar yang saling menjatuhkan, saling menyakiti satu sama lain. Kan berdosa ya kan? Ingat, dosa-dosa. Hidup ini cuma satu kali loh. Alangkah baiknya kalau kita saling merangkul, saling menjalin tali persaudaraan. Langsung kita capcus ke video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Satpam. Di Indonesia sebut Satpam, petugas keamanan, security. Di Malaysia sebutnya itu pengawal keselamatan. Atau waktu itu teman aku bilang, kalau misalkan pengalaman dia di sekolah, itu kan ada Satpam yang di sekolah-sekolah gitu ya. Nah di Malaysia itu murid-murid sekolah biasanya ada sebut Pak Cigar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini ada sebuah video yang sangat seru. Nah, di video kali ini ada salah satu sahabat kita daripada suku Melayu Kalimantan yang menggunakan bahasa Melayu, tapi anehnya dikira malah orang Malaysia oleh hater. Padahal di situ masnya sedang membawa, sedang memakai baju Gojek. Dan ada yang berkomentar, definisi orang Malaysia merantau ke Indonesia. Sejak kapan orang Malaysia merantau di Indonesia ngojek? Jadi buat sahabatku jangan salah paham. Berbahasa Melayu bukan berarti dia orang Malaysia. Jadi langsung kita simak videonya. Dan asal-usul bahasa Indonesia dulunya juga berasal dari bahasa Melayu. Kita juga harus belajar tentang sejarah. Jangan sampai kita lupa akan sejarah. Langsung kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas-jelas di jaket tu di sini ada logo Indonesia. Indonesia aku nih di Pontianak. Memang bahasa Melayu kayak Malaysia. Bukan dari Malaysia, Indonesia. I love Indonesia. Nah, dengar ya para cakap hater. Malaysia. Kenapa macam ada logat Malaysia? Awak di sini sama Malaysia tu serumpun. Di sini ini nama wilayahnya Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi aku ni bukan lahir di sini, aku asli Korea. Jadi merantau ke sini cari kerja biasalah kan. Pontianak ni panas suka, di Korea sejuk. Yang pertama, Satpam. Di Indonesia sebut Satpam, petugas keamanan, security. Di Malaysia sebutnya itu pengawal keselamatan. Sip. Atau waktu itu teman aku bilang, kalau misalkan pengalaman dia di sekolah, itu kan ada Satpam yang di sekolah-sekolah gitu ya. Nah di Malaysia itu murid-murid sekolah biasanya ada sebut Pak Cigar. Pak Cigar. Jadi bapak pengawal gitu. Tapi memang security itu bahasa Melayunya adalah pengawal keselamatan. Bukan penunggu maling, nggak ada kata itu. Betul, Mas. Maling katanya nggak. Di Malaysia jarang nggak pakai kata maling katanya. Maling itu perompak. Bahasa Melayu sebut kosakatanya itu perompak, pencuri. Misalnya perompak itu pencuri lah, maling kayak gitu. Next, kata yang kedua di Indonesia sebut belok kanan belok kiri. Di Malaysia ya sebut belok kanan belok kiri juga. Karena maksudnya gini, kalau misalkan kita buka Google Maps misalkan atau aplikasi penunjuk arah, ya di Malaysia juga sebut belok kanan belok kiri. Sama aja bahasa Indonesia sebut belok kanan belok kiri. Tapi memang untuk perkataan pusing kanan pusing kiri juga itu betul. Karena kata pusing biasanya di bahasa Melayu maksudnya itu kayak berputar, putar, muter. Contoh kalimatnya itu, jumlah kita pusing-pusing dekat sini. Maksudnya, ayolah kita jalan keliling-keliling, muter-muter di sekitar sini. Kayak gitu. Jadi belok kanan, belok kiri, di Malaysia pun sama sebenarnya belok kanan, belok kiri, tapi bisa juga pusing kanan, pusing kiri, itu betul juga. Nah, kalau misalkan di Indonesia sebut pusing, di Malaysia sebut pening. Di Indonesia capek, lelah, di Malaysia penat. Nah, tapi terkait penat, pening, itu juga di beberapa daerah Indonesia juga sama. Ada yang sebut penat, pening.
kepala aku pening lah, maksudnya ya pusing gitu. Indonesia ada sebut dokter ahli jiwa, di Malaysia ya dokter psikiatri gitu. Nah mungkin sebutan dokter ahli jiwa di Indonesia ini maksudnya adalah dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter spesialis kejiwaan kayak gitu. SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa. Nah di Malaysia juga sebutnya dokter psikiatri. Karena di Indonesia pun sebutan dokter ahli jiwa atau dokter spesialis kejiwaan ya kita sebut juga, Indonesia populer dengan sebutan psikiater. Nah di Malaysia sebut dokter psikiatri. Next, kata selanjutnya, di Indonesia sebut rumah sakit bersalin. Nah di Malaysia juga sebutnya hospital bersalin lah. Tapi kan bisa juga kalau misalkan yang mau melahirkan ke rumah sakit biasa, ke rumah sakit umum gitu. Nah di Malaysia juga rumah sakit itu sebutnya hospital. Nah kalau misalkan yang mau melahirkan itu kan yaudah pergi ke hospital. Nah di hospital itu ada bagian khusus untuk yang mau melahirkan. Ada tulisannya itu ward bersalin. Jadi sama, kata bersalin ya di Malaysia juga sebut bersalin kayak gitu. Jadi hoax sih kalau misalkan kenapa rumah sakit korban lelaki itu hoax? No, nggak sebut kayak gitu. Nah kurang lebih kosakata itu sih yang dibahas di video kakak ini yang memang menimbulkan kecaman netizen Malaysia karena ya tidak betul lah kayak gitu. Nah, itu aku barusan udah coba sampaikan. Semoga ya khususnya untuk orang Indonesia yang masih belum tahu, yang mudah-mudahan bermanfaat jadi lebih tahu lagi, atau enggak buat teman-teman di Malaysia yang kiranya apa yang barusan aku sampaikan ada kekurangan atau apa, kan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi di Malaysia ini nggak ada namanya bilik termenung, terus rumah sakit korban lelaki, itu nggak ada, semuanya hoax. Jadi kalau kita ingin belajar berbahasa Melayu, belajarlah sungguh-sungguh, jangan sampai kita memperlekeh bahasa negara orang. Jadi hormati bahasa negara orang. Jadi jangan suka memperlekehkan bahasa negara orang kalau kita tidak mau diperlekehkan. Jadi semoga dengan adanya informasi dan video ini, semoga juga bermanfaat buat sahabat-sahabatku barangkali yang belum paham tentang bahasa Melayu. Dan anehnya ketika ada seseorang sahabat kita dari Kalimantan yang menggunakan bahasa Melayu, tapi dikira orang Malaysia. Padahal di Indonesia sendiri banyak suku-suku Melayu dan menggunakan bahasa Melayu tersebut di daerahnya masing-masing. Seperti saya ini orang Jawa, ya pasti menggunakan bahasa Jawa di daerah saya. Tapi kalau sudah campur-campur ke kota besar, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini dulunya berasal dari bahasa Melayu. Jadi penggunaan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dulu. Sebelum terbentuknya Indonesia dan Malaysia, bahasa Melayu sudah digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Jadi dulu kan nggak ada Malaysia, nggak ada Singapura, nggak ada Indonesia. Nah, itulah bahasa Melayu yang digunakan masyarakat Nusantara. Jadi buat sahabatku, sering-seringlah baca sejarah biar kita juga tahu informasi yang sangat bermanfaat. Kita langsung lanjut ke video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini juga memberi manfaat dan informasi buat sahabatku semuanya. Sorry ya, agak terbelit-belit lidahnya, maaf, nggak apa-apa ya. Lebih mudah orang Malaysia memahami bahasa Indonesia atau orang Indonesia memahami bahasa Melayu Malaysia? Justru lebih mudah orang Malaysia lah yang memahami bahasa Indonesia. Betul, Mas. Daripada sebaliknya, orang Indonesia memahami bahasa Melayu. Itu agak sulit mungkin, agak susah. Karena saat 2 tahun yang lalu ketika aku mendengar kosakata bahasa Melayu standar, bahasa Melayu sehari-hari, ketika aku memahami kalimatnya itu kalau dalam persenan mungkin bisa dikatakan 70-80%. 30-20%-nya itu aku susah untuk memahaminya. Kadang aku memperkirakan maksudnya apa, kadang aku langsung tanya ke teman, atau enggak kalau misalnya ada kosakata bahasa Melayu yang aku ini apa ya artinya gitu. Kayak di bahasa Indonesia ini kayaknya ada gitu. Cuman karena jarang dipakai, jarang digunakan, aku belum terbiasa juga. Tapi di Malaysia ini lebih sering digunakan loh gitu. Karena aku ngecek di DBP, Dewan Bahasa Pustaka, KBBI-nya lah kalau di Malaysia tuh. Nah, tiba-tiba ada orang yang berkomentar, ini kayaknya orang Malaysia sih. Dia sebut gini, orang Malaysia secara umumnya boleh atau bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik jika tidak dicampur dengan bahasa daerah Indonesia yang terlalu kuat. Tapi saya perhatikan, ramai banyak orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Melayu Malaysia, walaupun dalam pertuturannya adalah bahasa Melayu standar. Ini benar banget, aku setuju, sesuai kenyataannya yang aku alami. Betul, karena saat itu di komunitas Malaysia itu, ketika awal-awal gabung, sebenarnya mereka kebanyakan di situ tuh pakai bahasa Melayu yang standar gitu. Ini udah pakai bahasa Melayu sehari-hari, standarnya kayak gini, kita ngomongnya kayak gini gitu. Tapi masih aku nggak paham waktu itu, karena aku masih belum mempelajarinya gitu. Satu kalimat yang pernah salah satu teman aku ucapkan ke aku kan bacanya tuh kayak gini, awak kena hantar baju batik Jawa dekat saya. Hah?
Maksudnya apa ini? Aku tuh bingung karena kok pakai kata dekat, kok pakai kata kena di kalimat itu. Oh berarti selain memang aku mempelajari bahasa Melayu tuh, jadi kadang ada sedikit beda untuk pola kalimat atau kosakata yang memang di Indonesia tuh biasanya kayak gini gitu. Terus sekarang pas aku udah mempelajarinya, aku tahu maksud kalimat itu yang memang 2 tahun lalu aku nggak ngerti. Maksud dari awak kena hantar baju batik Jawa dekat saya. Maksudnya kamu harus kirim baju batik Jawa ke saya. Nah jadi kayak gitu. Contohnya aku bahas sedikit ya, kata dekat dalam bahasa Melayu, kata dekat atau bisa disingkat menjadi kat gitu. Tapi biasanya sebut deka atau kak. Contohnya kayak gini, saya nak minta maaf ke awak. Jadi aku mau minta maaf sama kamu. Aku mau minta maaf ke kamu. Kata dekat kalau misalkan ditujukan untuk subjek orang yang kita ajak bicara, itu kalau bahasa Indonesia akan sebut sama atau ke. Saya cinta dekat awak. Saya cinta ke awak. Aku cinta sama kamu. Aku cinta ke kamu. Kayak gitu. Kata dekat itu kayak gitu. Tapi memang tergantung situasi kondisi kalimatnya. Kata dekat juga maksudnya sama, bisa digunakan juga dengan kata dekat seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi biasanya waktu itu ada temen aku yang bilang, kasih tahu kayak misalkan bangunan ini tuh dengan bangunan A dengan bangunan B itu berhampiran. Dia kan pakai bahasa Melayu ya. Dia tuh sebut berhampiran. Aku agak beberapa detik mikir berhampiran, oh maksudnya dekat berhampiran tuh. Kayak gitu. Kayak contohnya lagi, kalau misalkan orang Malaysia tuh nanya gini, awak kak mana sekarang? Ya oh berarti kamu di mana sekarang? Kamu sekarang di mana gitu. Jadi kalau misalkan kata dekat atau at ditujukan untuk objek tempat, biasanya itu di bahasa Indonesia akan sebut di. Kamu di mana? Atau enggak waktu itu ada orang Malaysia yang tanya ke aku, awak Indonesianya dekat mana? Hah? Kamu Indonesianya dekat mana? Oh maksudnya di mana? Terus juga kata kena. Nah, kata kena di kalimat yang tadi itu yang aku waktu itu nggak ngerti, nggak paham. Kata kena juga biasanya sering diucapkan orang Malaysia dalam bahasa Melayu standar, bahasa Melayu sehari-hari, untuk bermakna dalam bahasa Indonesianya itu adalah perlu atau harus gitu. Tapi dalam bahasa Melayu pun sebut perlu juga gitu. Kadang gitu mereka juga tahu gitu, ke orang Indonesia akan sebut perlu harus. Cuman untuk sehari-harinya aku sering dengar kayak misalkan awak kena belajar, nanti boleh berjaya. Kamu harus belajar nanti biar sukses gitu. Nah, jadi menurut masnya, kalau orang Malaysia itu lebih paham bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia kurang paham tentang bahasa Melayu Malaysia. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tidak semuanya orang Indonesia itu tidak paham tentang bahasa Melayu Malaysia ya. Menurut saya, kalau orang-orang yang berdekatan dengan Malaysia, saya kira pasti paham. Maksud saya orang-orang yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, mereka kan juga menggunakan bahasa Melayu. Seperti di Kepulauan Riau, pastinya mereka juga akan paham bahasa Melayu Malaysia. Dan juga bahasa Melayu Riau dan juga dengan bahasa Melayu Malaysia ini hampir sama ya. Bahkan logatnya pun juga sama. Kecuali untuk daerah suku Melayu lainnya seperti di Kalimantan, kalau saya lihat itu sudah ada perbedaan ya. Karena bahasa Melayu ini juga bermacam-macam. Kita langsung lanjut ke video berikut ini karena videonya ini lebih seru ya. Jadi disimak sampai habis biar sahabatku juga bisa mendapat informasi dan juga semoga video ini juga bisa memberikan hiburan. Bukan hiburan ya kalau ini. Kalau ini informasi lah. Kira-kira seperti itu. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim ke video. Sebenarnya bahasa Melayu Indonesia ataupun bahasa Indonesia tersendiri ya, kami di Sumatera boleh menerimanya, tapi kebanyakan orang di tempat lain, saya tidak menyebutnya di mana tempat, tapi saya sebut di tempat lain mereka susah untuk menerimanya untuk menerima bahasa Indonesia adalah asalnya daripada bahasa Melayu. Macam saya sebut tadi. Setuju bang. Bahasa suku di Pulau Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa suku di Maluku adalah bahasa di Maluku lah. Bahasa di Kalimantan, di Sulawesi, Bugis ataupun bahasa Banjar, Kulaan. Kalau bahasa di Sumatera dia ada banyak bahasa Padang, bahasa Padang Sicek, Siko, kalau dia ada lagi bahasa Batak, Lai sini kau, bahasa Karo, saya tak ingat macam mana bahasa Karo. Saya dulu saya pandai juga sikit-sikit bahasa Karo tapi sekarang dah lupa. Lepas tu bahasa Aceh.
dia tak ada satu pun di Indonesia yang dinamakan orang berbahasa yang betul-betul bahasa ibundanya adalah bahasa Indonesia. Tidak ada. Ya. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa asalnya bahasa Melayu. Bukan Melayu sekarang. Bukan bahasa Melayu Malaysia dan bukan bahasa Melayu di Indonesia sekarang. Tetapi bahasa Melayu lama. Bahasa buku. Bahasa yang kita belajar di sekolah dulu adalah bahasa buku. Bahasa buku, bahasa baku. Dia tidak ada kok kamu sih begini. Dia tak ada macam tu. Dia bahasa buku, kenapa kamu begini. Dia tak ada kenapa sih kamu begini. Tidak. Dia cuma ada kalau dalam bahasa buku, kenapa kamu begini. Itu maksudnya asal-asalnya itu bahasa Melayu. Dia lain. Itu yang kita kena faham. So kami di Sumatera sudah lama mengetahuinya. So benda yang patut kita terima, hakikatnya inilah yang kita patut terima. Sedangkan di Sumatera banyak tempat-tempat nama asalnya Melayu. Sebagai contoh Bandar Aceh, Bandar itu kalau dalam bahasa Melayunya adalah kota Bandar Aceh. Lepas tu Medan adalah Medan bahasa Melayu maksudnya perkumpulan kota Medan. Lepas tu Pekanbaru lagi. Nah, baru saja kita mendengarkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat buat sahabatku semua. Dan semoga terhibur dengan video saya dan juga semoga video saya ini juga memberikan informasi sebesar-besarnya buat para sahabatku semua. Pada kenyataannya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi dulu sebelum ada negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga Indonesia, warga Nusantara ya. Jadi kan Nusantara memakai bahasa Melayu. Warga Nusantara memakai bahasa Melayu. Jadi kita juga harus terima hakikatnya. Nah, kalau ada suku Melayu yang melestarikan bahasa Melayunya, bukan berarti dia orang Malaysia, tapi dia orang Indonesia yang bersuku Melayu. Maka kita juga harus respect dan juga harus menghormati bahasa mereka. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Nah, yang suka dengan video saya jangan lupa tekan tombol merahnya, di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan ada yang berkomentar yang bukan-bukan, jangan ada yang berkomentar yang merusuh, terus apalagi saling menyakiti satu sama lain, itu kan berdosa ya kan? Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.